Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas metabolisme karbohidrat dan menjelaskan mengenai respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Nah, adapun tahapan dari respirasi aerob tersendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Adapun urutan proses terjadinya yaitu glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 1 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dan 1 molekul dihidroksiaceton difosfat atau DHAP. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfoglycerat dengan cara mengikat Pi. Setiap 1 molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfoglycerat diubah menjadi 2 fosfoglycerat. 2 fosfoglycerat diubah menjadi senyawa fosfoenol pirufat atau PEP. Fosfoenol pirufat atau PEP diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Nah, ATP ini merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transfer aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transfer elektron. Selanjutnya yaitu tahapan kedua dari respirasi aerob, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, 1 molekul asam pirufat akan menghasilkan 1 molekul asetil CoA, CO2, dan NADH. Oleh karena itu, pada tahapan glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Adapun urutan prosesnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepas gugus karboksilat. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Yang kedua adalah sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Tahapan yang ketiga ialah asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Nah, adapun proses ketiga pada respirasi aerob yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini,
akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Adapun urutan prosesnya yaitu asetil CoA berikatan dengan asam oksaloasetat, membentuk asam sitrat. Itulah mengapa siklus Krebs biasa juga disebut dengan siklus asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat diubah menjadi asam aketoglutarat. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam aketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom, C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ATP. Lalu, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat. Kembali disertai pembentukan NADH. Adapun tahapan terakhir pada respirasi aerob ialah transport elektron. Tapi ini merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Urutan dari transport elektron yaitu NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu, elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q oleh karena tingginya energi elektron ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya, koenzim Q akan melepas elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya, ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu persatuan dari ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.